Haleluya. Shalom. Kembali kita berjumpa hari ini dalam morning devotion ya. Bagaimana kabarnya jemaat? Ayo dong bisa tulis di kolom chat, ceritakan kabarnya. Saling menyapa, saling memberkati, mengeluarkan kata-kata positif di kolom chat. Ayo. Wow, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Saya mau berkata bahwa jangan pernah lepaskan Yesus, jangan pernah. Jangan pernah. Di dalam Yesus ada segalanya. Amin. Di dalam Yesus itu, kalau boleh saya katakan, itu adalah harta yang tidak pernah habis. Harta yang tidak bisa dinilai. Kok bisa Pak nggak bisa dinilai? Karena udah terlalu betul-betul sangat mahal. Itulah Yesus kita. Apalagi janjinya. Percayalah, pasti akan ditepati. Amin. Lagu yang berikut ini adalah lagu yang saya ciptakan. Tentunya bersama dengan istri saya. Waktu saya menciptakan lagu ini, yang ada di hati saya itu adalah bagaimana, salah satunya ya, adalah bagaimana janji-janji Tuhan yang sudah Dia genapi dan ada beberapa janji yang belum Dia genapi. Akhirnya terciptalah lagu ini. Dan saya mau mengajak setiap kita tetap percaya walaupun janji Tuhan itu belum tergenapi, tetaplah percaya. Waktunya Tuhan itu selalu yang terbaik. Amin. Untuk itu ayo sama-sama yuk kita mau belajar lagu ini. Haleluya. Di dalammu ada jawaban. Di dalammu ada kemenangan. Ku mau selalu taat dan setia. Dan ku mau hidup dalam jalanmu. Di dalammu ada jawaban. Di dalammu ada ketenangan. Ku mau selalu dekat denganmu. Dan ku mau hidup hanya bagimu, oh, Yesus Tuhanku. Ku pegang teguh setiap janjimu, karena ku tahu Engkaulah Tuhan yang memenuhi kehidupanku. Yesus Tuhanku, ku pegang teguh setiap firman-Mu, karena ku tahu Engkaulah Tuhan yang berkuasa atasku. Oh, di dalammu ada jawaban. Di dalammu ada ketenangan. Ku mau selalu taat dan setia. Dan ku mau hidup dalam jalanmu. Sekali lagi ya. Di dalammu ada jawaban. Di dalammu ada ketenangan. Ku mau selalu dekat denganmu. Dan ku mau hidup
hanya bagimu. Yesus Tuhanku, ku pegang teguh setiap janjimu, karena ku tahu Engkaulah Tuhan yang memenuhi kehidupanku. Haleluya. Yesus Tuhanku, ku pegang teguh setiap firman-Mu, karena ku tahu Engkaulah Tuhan yang berkuasa atasku. Jemaat, ayo katakan, Yesus Tuhanku, ku pegang teguh setiap janji-Mu, karena ku tahu Engkaulah Tuhan yang memenuhi kehidupanku. Percaya, percaya, Dia memenuhi. Yesus Tuhanku, ku pegang teguh setiap firman-Mu, karena ku tahu Engkaulah Tuhan yang berkuasa atasku. Tuhan, terima kasih. Kami tahu Engkau yang memenuhi setiap kebutuhan kami, dan kami mau pegang setiap firman-Mu. Di dalam-Mu ada jawaban, di dalam-Mu ada ketenangan, di dalam-Mu ada pengharapan, di dalam-Mu ada sukacita, di dalam-Mu ada kemenangan. Haleluya, 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 haleluya. Wow, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Haleluya. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saya memberi tema kasih dan kesetiaan Tuhan. Luar biasa ya. Sampai dengan hari ini kita masih bisa berdiri, kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa beribadah, kita bekerja, kita melayani Tuhan. Kegiatan demi kegiatan bisa kita lakukan. Itu semua adalah karena kasih dan kesetiaan Tuhan. Luar biasa. Mazmur 89 ayatnya yang ke-25. Perhatikan firman Tuhan ini. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Wow. Ini adalah firman yang diberikan kepada Raja Daud. Bagaimana Tuhan berkata kepada Raja Daud dan juga keturunannya, bahwa kesetiaanku dan kasihku menyertai engkau. Bahkan dikatakan menyertai juga generasi demi generasi yang ada di bawahmu. Ini luar biasa. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa kalau kita masih bisa beraktivitas di hari ini, itu semua karena kasih dan kesetiaan Tuhan. Tenaga kita bisa habis, amin. Bahkan mungkin harta kita bisa habis, sukacita manusia kita bisa habis, koneksi-koneksi kita semuanya bisa habis, apalagi semuanya, segala sesuatunya bisa habis, tapi kasih dan setia Tuhan tidak akan pernah habis. Ini yang luar biasa. Di dalam firman Tuhan, kalau berbicara tentang kasih dan juga kesetiaan Tuhan, kita bisa lihat bagaimana konsep yang dibuat oleh firman Tuhan. Bagaimana ada sebuah perumpamaan tentang seorang bapa yang begitu mengasihi anaknya yang bungsu.
Walaupun anaknya yang bungsu ini mengecewakan dia, walaupun anaknya yang bungsu ini melukai hati dia, bahkan mungkin anaknya yang bungsu ini juga membuat dia selalu menangis setiap hari. Tetapi sang bapa ini tetap menantikan anaknya. Dan firman Tuhan berkata, ketika anak yang mengecewakan itu, ketika anak yang kurang ajar itu kembali lagi kepada bapaknya, kasih dan kesetiaan bapa itu tetap berlaku dalam diri anak bungsu itu. Bagaimana Bapa begitu menyambut dia, membuatkan pesta, memberikan yang terbaik kepada anaknya yang bungsu ini. Ini yang luar biasa. Itu adalah gambaran daripada Bapa Sorgawi yang begitu mengasihi kita. Untuk itu saya mengajak umat Tuhan menjelang di akhir tahun ini. Ayo kita merefleksi diri kita sendiri. Kita ambil waktu untuk kita berdiam. Kita ambil waktu untuk kita merenungkan segala kasih setia dan juga kesetiaannya Tuhan buat setiap kita. Kita renungkan kembali kasih dan juga kesetiaan Tuhan yang begitu luar biasa. Nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Karena kata-kata kita terbatas, bahasa kita terbatas. Tapi kasih dan kesetiaan Tuhan itu yang gak terbatas itu akan terus melimpah, bahkan menembus setiap hati yang ada. Amin Bapak Ibu. Untuk itu ayo, jangan pernah lewatkan harimu, jangan pernah lewatkan setiap menit dalam hidupmu untuk engkau berkata, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Ada banyak hal kita yang gak bisa menyangka apa yang terjadi di tahun-tahun ini. Bahkan kita gak akan bisa memprediksi juga apa yang akan terjadi di tahun 2022. Sebagian orang berkata pandemi akan berakhir. Sebagian berkata masih belum berakhir. Semua orang meramalkan, semua orang memprediksi. Bahkan herannya ada hamba-hamba Tuhan juga yang memberikan nubuatan-nubuatan. Oke lah, itu urusannya daripada hamba Tuhan itu. Tetapi yang jelas saya mau katakan, segala sesuatu boleh terjadi. Tapi perhatikan, kesetiaan dan kasihnya Yesus akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Akan terus menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Untuk itu saya mau berkata, di dalam segala situasi apapun yang kau alami, katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Dalam segala keadaan, nyanyikan pujian-pujian pengagungan, nyanyikan pujian-pujian ucapan syukurmu kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena saya mau berkata, di saat kita mengecewakan dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Di saat kita melupakan dia tetap mengingat setiap kita. Itu luar biasanya. Amin. Bahkan Mazmur 91 ayat yang keempat dikatakan, dengan kepaknya, wow, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Wow, keren ini loh, perhatikan loh ya. Kesetiaan Tuhan itu apa? Seperti perisai dan pagar tembok. Bayangin, berlapis-lapis. Nggak habis-habis. Amin. Ya, sudah dikatakan perisai kemudian pagar tembok. Kekuatan sebuah kota di dalam perjanjian lama itu ditentukan dari apa? Pagar tembok yang ada di kota itu. Ya, dan Tuhan berkata bahwa kasihku, kesetiaanku itu ya, itu seperti perisai. Apapun yang terjadi, aku akan tetap mengasihimu anakku, gitu ya kan. Situasi dunia boleh bergoncang seperti apapun, tenanglah, percayalah bahwa aku akan tetap mengasihi engkau. Aku adalah aku, Alfa dan Omega yang selalu mengasihimu. Itu loh yang luar biasa. Amin. Bahkan dikatakan juga seperti apa? Pagar tembok begitu kuat, begitu kokoh. Ya, kalau pagar-pagar tembok
yang ada di dunia ini semuanya bisa dihancurkan. Tapi kalau pagar tembok yang Yesus bangun tidak akan pernah dihancurkan. Dan itulah kesetiaan Tuhan buat setiap kita. Haleluya. Firman Tuhan tadi berkata, dengan kepaknya dia akan menudungi engkau. Wow. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Keren ini. Makanya kita ini udah punya Tuhan yang keren. Kita udah punya Bapa yang keren. Kita udah punya Juru Selamat yang keren. Ya, kenapa kita masih mau cari yang lain lagi? Kenapa kita masih meragukan? Kenapa kita masih males-malesan? Kenapa kita masih apa ya? Oh, boleh saya menyebutnya begini, masih abu-abu di dalam Tuhan. Ya, kadang putih, kadang hitam. Nggak bisa. Kita nggak bisa ada di zona abu-abu, berbahaya. Untuk itu, ayo saya mengajak setiap umat Tuhan, percayalah dan melangkahlah, hiduplah di dalam kasih dan kesetiaan Tuhan. Karena kalau berbicara tentang kesetiaan Tuhan, ada banyak ayat di dalam Alkitab. Tetapi yang jelas saya mau berkata, kalau berbicara tentang kesetiaan Tuhan, kita harus ingat 3 hal ini. Apa itu? Yang pertama, kesetiaan Tuhan akan membuat kita tetap kuat berdiri. Yes. Dan bila aku berdiri, ya itu dia, ya ada lagu itu. Tapi saya mau berkata kepada setiap kita, kesetiaan Tuhanlah yang membuat kita kuat berdiri. Bukan kekuatanmu, bukan harta kita, bukan koneksi apapun yang kita miliki. Kesetiaan Tuhan yang membuat kita bisa berdiri. Kalau saya mau berkata ya, ada banyak alasan di tahun ini yang membuat saya dan keluarga saya nggak bisa berdiri. Tetapi saya mau bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa kami masih ada? Bahkan kami bisa tetap berdiri kuat di akhir tahun ini. Bahkan kami berdoa terus di di tahun depan pun kami akan tetap kuat berdiri. Kenapa? Karena kasih Tuhan. Karena kesetiaan Tuhan. Untuk itu saya mengajak setiap kita, ayo teruslah setia sama Tuhan Yesus. Teruslah setia. Kemudian yang kedua, kesetiaan Tuhan akan membuat kita bertahan. Yes. Akan membuat kita bertahan, Bapak Ibu. Nggak ada yang lain yang bisa membuat kita bertahan selain kasih setianya Tuhan. Selain kesetiaan Tuhan, itulah yang membuat kita masih bisa bertahan sampai dengan hari ini. Kita bukan hanya kuat berdiri, tapi kita juga kuat bertahan. Amin. Ya, segala sesuatunya mulai habis. Segala sesuatunya bisa hilang. Segala sesuatunya bisa bergoncang. Tapi kesetiaan Tuhan itu membuat kita tetap bertahan. Ayo. Saya mau mengajak setiap umat Tuhan di akhir tahun ini, menjelang akhir tahun ini. Mari, mintalah, Tuhan, berikan aku kesetiaan-Mu. Minta sama Tuhan. Aku mau terus mengalami kesetiaan-Mu. Ngomong sama Tuhan. Amin. Karena kesetiaan Tuhan itulah yang bisa membuat kita bertahan. Kemudian yang ketiga, kesetiaan Tuhan itu akan apa? Menjadi kesaksian buat hidup kita. Kenapa bisa menjadi kesaksian buat hidup kita? Supaya kita bisa ceritakan kepada banyak orang. Yesus itu baik loh. Yesus itu setia. Ya lihat nih gua nih, lihat aku nih loh. Aku model yang kayak gini saja. Aku masih bisa mengalami keselamatan. Aku masih bisa mengalami pertolongan. Aku bisa mengalami berkat. Itu semua karena kesetiaannya Tuhan Yesus kepada saya. Kita harus bersaksi. Kita harus ceritakan. Kepada anak cucu kita itu udah pasti. Tapi juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena ketika Tuhan berbuat kesetiaan kepada kita, Tuhan mau kesetiaan Tuhan yang ada dalam diri kita itu kita saksikan, Bapak Ibu. Ayo jangan malas juga untuk bersaksi. Jangan tidak mau untuk bersaksi. Jangan, kita harus bersaksi, kita harus ceritakan. Amin. Betapa Tuhan Yesus itu setia. Betapa Tuhan Yesus itu tetap selalu murah hati buat setiap kita.
Amin. Daud begitu menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berkata bahwa kesetiaanku dan kasihku akan terjadi kepada generasi-generasi di bawahmu. Ini luar biasa. Kita sebagai orang tua, kita harus menaruh kepercayaan kita penuh kepada Tuhan. Sehingga kasih dan kesetiaan Tuhan itu bukan cuma berlaku buat kita, tapi juga kepada anak cucu kita. Hati-hati orang tua, hati-hati para bapak-bapak. Apa yang kau lakukan akan sangat mempengaruhi generasi yang ada di bawahmu. Hati-hati. Kalau kita bicara tentang kasih setia, tadi kita bicara tentang kesetiaan Tuhan ya. Sekarang kalau kita bicara tentang kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan itu yang pertama, menghapuskan segala luka hati kita. Amin. Menghapuskan segala luka hati kita. Ya. Orang yang nyimpan dendam, orang yang nyimpan kepahitan, mereka bisa diterobos, mereka bisa dipulihkan ketika apa? Mereka mengalami kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan menghapuskan setiap luka demi luka. Saya berdoa, biarkan di akhir tahun ini engkau gak menyimpan luka, karena kasih setia Tuhan itu terjadi dan mengoperasi hidup kita, hati kita. Haleluya. Yang kedua, ya, kasih setia Tuhan membuat anak-anak kita mengalami kemurahannya Tuhan. Wow. Yes. Kalau kita mengalami kemurahan Tuhan, anak-anak kita juga harus mengalami kemurahan Tuhan. Anak-anak kita akan mengalami kemurahan Tuhan karena kasih setia Tuhan. Mazmur 89 ayat yang ke-37. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kasih setia Tuhan membuat kita menerima pembelaan dari Tuhan. Wow. Amin. Kasih setia Tuhan membuat kita menerima pembelaan dari Tuhan. Udahlah. Ya, nggak usah doa-doa Tuhan. Kurang ajar dia Tuhan. Balas dia Tuhan. Udah, nggak usah doa-doa kayak begitu. Itu doa-doa yang egois, doa-doa yang hanya sekedar mementingkan nafsu, emosi sesaat saja. Jangan dong masa doa sama Tuhan kayak begitu. Justru doa kita kepada Tuhan adalah apa? Tuhan, Kau tahu aku diperlakukan tidak adil. Aku percaya semuanya itu ada dalam kehendak-Mu. Semuanya itu ada dalam kuasa-Mu. Tuhan, Kau yang bela hamba-Mu ini. Nyatakan pembelaanmu. Karena kasih-Mu itulah yang membuat aku mengalami pembelaan daripada-Mu. Pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Serahkan aja sama Tuhan. Pasti kok Tuhan akan bela kita. Amin. Saya berdoa, mari di akhir tahun ini, menjelang hari-hari ini, ayo kita mau terus mengalami kasih dan kesetiaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu selesai dan hamba berdoa, biarkan setiap umat-Mu terus mengalami kasih dan kesetiaan Tuhan. Biarkan umat-Mu merefleksi diri mereka menjelang di akhir tahun ini. Untuk mereka terus semakin cinta, semakin kuat, semakin menyala-nyala, semakin berbuah, semakin maksimal buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berkati setiap umat-Mu dalam mereka yang masih beraktivitas hari-hari ini. Hindarkan mereka dari varian-varian yang baru. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam segala pekerjaan mereka. Engkau mengangkat mereka menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Segala kuasa ikatan iblis dihancurkan, dipatahkan. Segala Tuhan, tekanan demi tekanan Tuhan Kau berikan kelegaan. Segala ketakutan demi ketakutan Tuhan Kau berikan roh-Mu, keberanian ilahi itu ada dalam diri umat-Mu ya Tuhan. Setiap kebingungan Kau berikan menjadi sebuah kepastian di dalam nama Tuhan Yesus. Aku melepaskan kuasa-Mu, melepaskan kasih-Mu, melepaskan segala yang terbaik atas umat-Mu. Diberkatilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu mengucap syukur buat hari ini. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam Engkau mengikuti morning devotion di
tahun ini, dan mari terus kita diperlengkapi dan kalau boleh saya berkata begini, kita menjadi alat Tuhan, berkat Tuhan untuk banyak orang juga semakin mendengar berita tentang nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.